Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jadi di sini kita akan kami dari kelompok 6 dan perkenalkan nama saya Angelika Ardia Chandra dengan RP belakang 096. Perkenalkan, saya Kila Medina Udira Sandi dengan NRP terakhir 089. Perkenalkan, saya Firda Silvani dengan NRP terakhir 082. Perkenalkan, nama saya Kanal Suharsanti dengan nomor RP 088. Perkenalkan, saya Intan Nurfitriani dengan NRP terakhir 097. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang awal-awal kita akan menjelaskan tentang azam fotokopi, terus data transaksi, kemudian lanjut neraca saldo awal, jurnal umum, buku besar, daftar penyesuaian, dan jurnal penyesuaian. Jadi, Azam The Print adalah toko yang menyediakan berbagai layanan mulai dari fotokopi dokumen, cetak warna, laminating, penjiritan, dan kebutuhan alat tulis lainnya. Azam Fotokopi ini telah berdiri dari tahun 2023. Nah, selanjutnya terdapat data transaksi. Data transaksi ini adalah data transaksi umum di mana merujuk pada transaksi sehari-hari yang dilakukan oleh toko Azam seperti transaksi penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan kas, dan lain-lainnya. Semua transaksi umum ini kemudian akan dimasukkan ke dalam jurnal umum dan kemudian juga akan dimasukkan ke dalam buku besar. Kami mencatat sebanyak 103 transaksi umum. Nah, selanjutnya terdapat neraca saldo awal, yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan toko Azam untuk awal periode akuntansi. Baik, selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum itu sebagai pencatatan transaksi sesuai dengan tanggalnya. Sesuai yang tertera, jurnal umum kami sudah balance dan jurnal umum ini akan digunakan sebagai bekal untuk buku besar dan jurnal-jurnal. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi yang dicatat dalam jurnal ke dalam kategori seperti aset, kewajiban, dan juga pendapatan. Kemudian di sini ada daftar penyesuaian. Nah, daftar penyesuaian ini merupakan daftar yang berisi semua transaksi yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi sebelum penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, daftar penyesuaian ini membantu menyusun jurnal penyesuaian agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang benar mengenai kondisi perusahaan. Kemudian ini merupakan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau perlu disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Nah, pada data di sini ini merupakan data transaksi yang pada akhir periode akuntansi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian untuk neraca ini adalah penggabungan dari beberapa perkumpulan aset, liabilitas, dan ekuitas yang jelas, di mana aset itu jelas setara dengan plus liabilitas dan ekuitas itu tersendiri. Dan ini adalah laporan aset dan liabilitas serta.
Kemudian untuk laporan laba rugi sendiri, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dan laporannya digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba atau kerugian dari periode tersebut. Dan dari sini mendapatkan laba bersih ya. Jadi untuk Azam Depri ini mendapatkan keuntungan sebesar 52.989.439. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas ini, laporan keuangannya menggambarkan perubahan dalam ekuitas atau modal pemilik suatu perusahaan selama periode tertentu. Awalnya di sini beliau menyetorkan 100 juta, kemudian ada laba bersih tadi sebesar 52 juta sekian, dan dikurangi price atau pengambilannya yaitu 1 juta sekian, dan memiliki saldo akhir sebesar 151.941.439. Selanjutnya ada arus kas dalam akuntansi finansial adalah laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari suatu entitas selama periode tertentu. Di sini terdapat arus kas dari kegiatan operasi, itu mencakup kas yang diterima dari pelanggan dan kas yang dibayar kepada pemasok serta untuk biaya operasional lainnya. Ini mencerminkan aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Mencakup kas yang digunakan untuk membeli atau menjual aset jangka panjang seperti properti, peralatan, dan investasi di perusahaan lain. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan menginvestasikan uang untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah jurnal penutup. Dalam akuntansi finansial adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara, seperti akun pendapatan dan biaya, sehingga saldo akun tersebut menjadi nol. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk memindahkan saldo ke akun laba ditahan dan mempersiapkan akun untuk periode akuntansi berikutnya. Dan ini adalah beberapa bukti transaksi dari Azam Depri yang sudah dikeluarkan untuk membeli perlengkapan dan juga peralatan. Dan ini logbook kita. Saya di sini berpartisipasi membuat jasa saldo, data transaksi, jurnal umum, buku besar, kertas kerja, daftar penyesuaian, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, serta jurnal penutup. Dan di sini saya berpartisipasi membuat nota merekap data transaksi bulan Agustus 2024. Selanjutnya, saya Firly Silvani berkontribusi dalam menyusun makalah, membuat daftar transaksi umum, jurnal umum, buku besar, transaksi penyesuaian, dan jurnal penyesuaian. Saya Intan Nur Fitriani, merekap transaksi bulan Juli, membuat dan juga edit video. Kami di partisipasi saya yaitu membuat PPT, merekap data transaksi bulan Agustus 2024 dan mengatur perekaman presentasi. Sekian presentasi dari kami tentang laporan keuangan dari Azam Depri. Kami dari kelompok 4 undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.